Nanti di At-Taubah 102 kata Allah, khuz min amwalihim sadaqatu tahiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedekah dari harta mereka, karena sedekah itu mensucikan harta mereka dan melembutkan jiwa. Atau batu granit yang licin itu namanya safwan. Jadi kalau ada nama orang safwan, Pak, itu batu licin. Itu granit ya. Jadi itu seperti batu licin, granit atau keramik, itu ada debu hinggap di sana. Kalau debu hinggap di sana tu gimana tahannya tu, Pak? Dak menempel di situ tu, inggok katanya. Lalu ditimpa hujan yang sangat deras, wabil, tibu jolabe. Apa yang terjadi? Fatarakahu salda. Dak kabasisus dulu tu, Pak. Dak kabasisus debu yang hinggap tadi tu. Seperti itulah perumpamaan orang yang menyebut amalnya atau menampakkan amalnya. Semua amalnya lenyap tanpa sisa. Makanya besok di akhirat orang antri menjemput amalnya, mengambil pahalanya. Allah akan usir orang yang ria itu. Kata Allah kepada, karena pahala dah hilang, tak ada lagi, habis. Mau tadi apa? Itu bahayanya ria dan mana tadi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271 tentang sedekah. Dan kita baru bahas dua ayat, 261 sampai 262 di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azan. Wallahu ghaniyyun halim. Jadi kata Allah, perkataan yang baik dan maghfirah, maaf atau ampunan, jauh lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan cara menyakiti penerimanya. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi sedekah ternyata tidak hanya berbentuk materi. Sedekah itu ada bentuk non materi. Apa sedekah bentuk non materi itu? Qaulun ma'ruf wa maghfirah, berkata yang baik dan ampunan. Itu kenapa Nabi katakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sedekah. Mengajak orang kepada yang baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu sedekah. Itu kenapa Bapak Ibu ketika orang hendak mati, ketika nyawanya dicabut, di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu mereka minta bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Tuhan, kalau Engkau tunda mati saya bersedekah. Jadi orang ketika akan mati minta tunda mati, bukan untuk haji, bukan untuk umrah, bukan untuk zakat. Kenapa? Karena haji umrah butuh biaya, zakat butuh biaya, salat ada biayanya minimal beli pakaian, puasa ada biayanya minimal sahur dan berbuka. Tapi kalau sedekah tidak ada biaya, Pak. Sedekah tu orang miskin bisa bersedekah, yang tidak punya apa-apa pun bisa bersedekah. Bagaimana cara orang miskin bersedekah? Qaulun ma'ruf, perbanyak saja berkata yang baik-baik. Maka Bapak Ibu yang mengajak orang, misalnya Bapak Ibu hari ini ada pengajian di Masjid Nurul Sakinah, itu sedekah. Begitu luasnya sedekah tu, Pak. Mengajak orang ke yang baik itu sedekah. Bapak Ibu nampak orang lagi duduk-duduk, siapa orang azan, masjid lah ya, itu sedekah. Saya sekarang bicara begini, sedekah. Kata Allah, sedekah itu umum, tidak mesti harus bentuk materi. Begitu juga maghfirah. Maghfirah ini bukan memberi maaf, karena maaf itu ada 3. Nanti kalau Bapak baca di surah At-Taghabun ayat 14, kata Allah, in ta'fu
wa tasfahu wa taghfiru, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi maaf tu ada afun namanya. Afun tu menghapus kesalahan orang. Jadi kalau ada orang salah pada kita, kita hapus saja salah dia, udah selesai. Namanya afun. Ada tasfahu namanya safhah. Kita lupakan salah dia, kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Itu safha namanya. Tapi ada taghfiru atau maghfirah. Apa itu maghfirah? Membalas keburukan dia dengan berbuat baik padanya. Ini dicontohkan Nabi. Bagaimana caranya? Nabi pada datang ke Taif, mau hijrah ke Taif, mau bergabung dengan orang Taif, minta perlindungan ke Taif. Setelah Khadijah meninggal dunia, sampai di Taif bukannya disambut dengan sambutan meriah, dilempari dengan batu sampai Nabi berdarah-darah. Datang malaikat menawarkan bantuan untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa yang dilakukan Nabi? Bukan menghapus, bukan melupakan. Nabi berdoa, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hancurkan mereka, beri mereka hidayah, karena mereka menyakiti saya, karena mereka tidak tahu. Itu maghfirah namanya, Pak. Jadi maghfirah itu kalau ada orang buruk kepada kita, kita doakan kebaikan untuknya. Itu maghfirah. Itu sedekah yang paling baik. Ada orang menzalimi kita, menyakiti kita, lalu kita mendoakan dia untuk baik. Kata Allah, itu sedekah yang terbaik. Mendoakan kebaikan pada orang yang menyakiti kita. Kita tidak memberi sesuatu, tidak ada yang kita beri. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, kita berikan maghfirah, ampunan dalam bentuk doa kebaikan. Makanya Allah itu disebut Ghafurur Rahim. Allah itu ketika mengampuni kita, memaafkan kita, Allah balas dosa kita dengan kebaikan. Itu makanya ada orang pernah membunuh 100 orang, lalu dia ingin bertaubat, mendatangi majlis, hendak bertanya masih ada tak pintu taubat untuknya. Di tengah jalan dia mati, Pak. Tak sempat bertaubat, tak sempat beramal, tapi dia mau bertaubat oleh Allah kepada para malaikat, katanya bawalah dia ke sorga. Itu bukti maghfirah. Dosa dia banyak, tapi karena dia mau bertaubat, dibalas dosanya dengan kebaikan. Jadi kita ni Bapak Ibu, kalau tidak ada uang, tidak ada materi, masih bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Perbanyak saja berkata yang baik-baik. Dan kalau ada orang salah pada kita, doakan dia baik. Kata Allah, itu jauh lebih baik dari sedekah yang menyakiti penerimanya. Kadang-kadang kita akan ada orang datang minta sedekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Pak? Sedekah. Itu dia gajinya 10.000. Lalu kemudian Pak berkomentar, Pak, badan Pak sagadang kau tak malu Pak minta sedekah. Itulah menyakiti perasaan itu, Pak. Kalau sudah dikasih, kasih saja, jangan dikomentari keadaan dia. Kalau tidak usah dikasih. Bapak bisa berkata, mohon maaf ya Pak, saya juga banyak kebutuhan, belum bisa membantu. Itu sedekah. Bapak mengatakan itu, saya mohon maaf ya Pak, sekarang belum bisa saya bantu. Mungkin lain waktu bisa, karena saya juga banyak kebutuhan sekarang. Itu sedekah, berkata yang baik. Atau saya tidak bisa memberi Bapak, tapi saya doakan di tempat rezeki Bapak ada. Itu maghfirah. Itu pun sedekah namanya. Lebih baik begitu daripada Bapak beri, Ibu beri, tapi menyakiti penerimanya. Kan kadang-kadang juga begitu tuh. Andai-andai lah, sungkahan lah. Nah itu, ya kan? Lah sakit hati Ibu tuh. Makanya di ujung ayat, Wallahu ghaniyun halim, Allah maha kaya lagi maha santun. Kenapa dalam konteks sedekah Bapak Ibu Allah menyebutkan sifatnya ghaniyun halimun? Kan sifat Allah itu banyak. Ada aziz, ada hakim, ada ghafur, ada wadud, itu ada. Kenapa dalam konteks sedekah Allah mengatakan ghaniyun halim, sifatnya dua? Ketika Allah menyebutkan sedekah, Allah menyebutkan sifatnya ghaniyun halim, kaya dan santun. Kenapa? Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah jatuh miskin. Allah maha kaya. Itu makanya kata Nabi, mana kasal malu min sadaqatin bal yazdad yazdad yazdad. Tidak pernah harta yang disedekahkan akan mengurangi hartamu, dia akan menambah hartamu.
Itu janji Nabi begitu, Pak. Tidak pernah harta yang kita sedekahkan akan mengurangi harta kita. Mana kasal malu min sedekah. Tidak pernah harta itu akan berkurang disebabkan sedekah. Saya tidak pernah melihat ada orang mengeluh atau curhat, saya jatuh miskin kerana rajin sedekah. Coba Bapak cari. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Allah Maha Kaya. Bila kau bersedekah, Allah berikan kekayaannya padamu. Makanya orang yang ahli sedekah tu walaupun dia miskin dalam hitungan Bapak Ibu tidak banyak, tapi kalau dia bersedekah tanda dia kaya tu. Ada orang kaya dalam hitungan tapi pelit, itu miskin sebenarnya tu, Pak. Dan Bapak Ibu, orang yang bersedekah itu dijamin oleh Allah akan diberikan kekayaan. Kekayaan tidak mesti harus berlimpah ruah kita punya, anda. Kekayaan itu kecukupan. Karena orang yang kaya belum tentu bisa memberi, Pak, secara hitungan. Karena dia tidak merasa cukup, maka dia tidak mau memberi itu. Bisa jadi orang sedikit punya tapi dia bisa memberi karena dia merasa berlebih, maka dia berikan pada orang tu kerana dia merasa berlebih itu. Itu kenapa dalam konteks sedekah Allah menyebutkan sifatnya ghaniyun, maha kaya. Karena kata Nabi, tidak pernah sedekah mengurangi harta. Bahkan yazdad. Dia akan menambah dan menambah dan menambah harta itu. Dan yang kedua, Allah menyebutkan sifatnya halim, yang santun. Kenapa begitu? Satu, orang yang bersedekah itu tanda hatinya santun dan lembut. Orang yang hatinya berpenyakit, kikir itu penyakit hati, dia tidak akan memberi. Orang yang suka memberi, bersedekah itu bukti hatinya lembut. Makanya Pak, kalau ada orang gampang memberi, Pak, tanda dia tersentuh tu, Pak. Hati yang gampang tersentuh tu hati yang lembut tu, Pak. Dan sedekah tu akan melembutkan hati. Orang yang kikir tu, Pak, kan ciri-cirinya wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada. Orang yang kikir itu suka mengumpat dan mencela. Itu ciri orang kikir tu. Yang kerjanya jama'a malan wa addada, suka lumaza, suka humaza. Kalau hilang dia akan mencela. Lepas dia akan berkeluh kesah. Celaan itu tanda hatinya keras. Itulah kenapa begitu. Dalam konteks misalnya baca nanti di At-Taubah 102, kata Allah, khuz min amwalihim sadaqatu tahiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedekah dari harta mereka, karena sedekah itu mensucikan harta mereka dan melembutkan jiwa mereka. Wa tuzakkihim. Sedekah itu membuat hati kita lembut, Pak. Makanya kalau ada orang gampang tersentuh melihat penderitaan orang dan dia gampang mengulurkan tangannya, itu tanda halim ada di hatinya tu, Pak. Orang kikik kok pada peduli ke jurang, Pak. Kok kapayah orang, kok kasusah orang, kok kamarasai orang, tak ada peduli. Tanda hatinya kasat. Itu kenapa dalam konteks sedekah Allah menyebutkan namanya Halim, bukan Aziz, bukan Hakim, bukan Jabbar, tapi Halim. Karena orang yang bersedekah itu tanda halimnya Allah turun ke dirinya. Itu kenapa dia bersedekah. Yang kedua, memang sedekah itu akan membuat lembut hidup kita dari dunia sampai akhirat. Makanya orang yang saya katakan, orang yang kikir itu, Pak, matinya susah. Dia tidak mendapatkan sifat halimnya Allah ketika mati nanti itu. Payah matinya orang kikir itu, Pak. Percayalah. Orang kikir itu nanti di alam barzahnya sulit. Dia tidak akan mendapatkan halimnya Allah ketika berada di alam barzahnya. Bukan, makanya yang menyelamatkan manusia di alam barzah itu kan sedekah jariah. Yang menggali sumur, yang menanam pohon, yang membangun masjid, yang mewariskan mushaf, itu semuanya sedekah. Ketika di padang mahsyar orang diberdirikan Allah 50.000 tahun berdiri, tapi ada manusia yang kata Allah walaqahum nadrataw wa surura, wajahnya riang gembira, tidak ada payah, tenang dia. Kenapa? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di dunia dia senang memberi makanan kepada orang. Sedekah. Itu kenapa sifat Allah disebutkan halim dalam konteks sedekah, karena Allah akan berlaku lembut kepada mereka yang ahlus sedekah.
Di samping itu, kalau kita ahli sedekah, makhluk pun akan santun kepada kita. Saya tidak pernah melihat orang yang suka bersedekah itu dibenci makhluk. Binatang pun senang kepada orang yang suka memberi itu, Pak. Cubalah Pak, kalau bersobok yo wawau tu dia gi nyo makanan, bisu bersobok apa tu nyo hormat ka Pak wawau tu mah. Celah kamu. Celah kena apa? Tapi nampak wawau Pak sipak bisu apa nyo gerege tu, Bang. Lalu apa tu nyo guguk tu, Bang. Karena bukti halim orang yang suka memberi itu, Pak Ibu, akan disenangi. Pernah ada di suatu tempat tu, Pak Ibu. Jadi bapak-bapak tu pai ke masjid selalu bawa gulu-gulu, Pak. Di kantong ko panus parmen, Pak. Jadi setiap anak-anak yang bersobok di masjid, Pak, nyogi gulu-gulu tadi, Pak. Sehingga anak-anak ko asal bersobok apa ko nyo kerumu ni dan anak-anak tarui, Pak. Sangkonyo ada anak-anak ko apa ko bawa gulu-gulu saya tarui. Ndak, kalau bersedekah orang lembut kawak, Pak. Bapak Ibu kalau suka memberi, ndak akan pernah ada orang yang membenci kita. Ndak pernah saya temukan ambu jajuk mencalik nyoba tunjuk ahli sedekah. Tak pernah saya dengar tu, Pak. Yang kikir justru yang dibenci orang. Yang ahli sedekah tu halim, sifat santun, dia santun, orang santun, Allah pun santun kepada dia. Itu rahasianya ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah, Ghaniyun, Halimun. Lalu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan cara menyebutnya atau menyakiti penerimanya seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, yang menghapus amal ibadah atau pahala sedekah kita ini pertama menyebut. Ibu bapa jangan pada sebut atau ceritakan sedekah. Tak boleh. Makanya di ayat yang lalu, ya, di 262 ada kata summa la yatba'uha. Walaupun disebutnya tidak sekarang, mungkin 20 tahun ke depan, tetap dihapus Allah tu, Pak. Bapak Ibu sekarang berbuat baik memberi, tidak disebut. Tapi suatu hari orang yang kita beri menyakiti perasaan kita, lalu kita bincang, kini yang dulu dan menolong itu, habis. Karena kita sudah manna. Jangan kamu batalkan. Batal itu, kata batal itu artinya hilang. Batal itu hilang artinya, makanya lawannya hak. Makanya katalah ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil itu hilang dengan sendirinya. Makanya sesuatu yang batil disebut batil karena dia hilang dengan sendirinya. Nanti ada orang yang kehilangan amalnya. Nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Furqan ayat 23, kata Allah, wa qadimna ala ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Besok di akhirat, Pak, diperlihatkan kepada kita sedekah kita. Ibarat kita cek saldo, Pak, di ATM, cek saldo, dok tanggung banyaknya saldo, Pak. Begitu ditarik, faja'alnahu haba'an mansura, hilang seperti debu yang diterbangkan angin. Itu namanya batil, batal. Kita lihat amal sedekah kita lihat, cuman ketika ditarik nanti hilang. Itu namanya batil, batal, hilang dengan sendirinya. Makanya kebatilan tu, Ibu, tak perlu dihilangkan, dia hilang sendiri tu. Tak ada kebatilan yang abadi di bumi ini, Pak. Semua kebatilan lenyap dengan sendirinya itu. Itu hukum alam saja tu, Pak. Nah, sedekah kata Allah jangan kau batalkan, jangan kau hapus. Berarti bukan kita yang menghapus, bukan Allah yang menghapus, kita yang menghapus, Pak. Dengan cara menyebut atau menyakiti penerimanya seperti orang yang berinfak karena ria. Jadi ada 3 nih yang menghapus amal. 1 manna namanya, lidah kita menceritakan amal. 2 aza, menyakiti orang yang menerima. 3 ria, pamer. Tapi dari yang 3 ini yang paling hebat ria. Itu kenapa ria ini dijadikan musabbabih namanya. Seperti ria. Berarti kalau seperti ria lebih hebat. Karena begini, Pak, Muhammad seperti Ali atau Ali seperti Muhammad. Maka kalau Ali seperti Muhammad, berarti Muhammad lebih tinggi dari Ali ini.
Tapi Muhammad mendekati Ali, itu musababih namanya tu Muhammad tu. Ali itu musabah namanya. Tu kaidah bahasa begitu. Musabah dan musababi, maka musababinya lebih hebat. Ali seperti Muhammad, Ali yang disamakan dengan Muhammad. Muhammad sesuatu yang dengan Ali disamakan. Maka dalam kaidah bahasa Muhammad lebih hebat. Maka dari yang tiga ini, mana, aza, ria yang paling hebat. Karena ria itu jadi musababih namanya. Jadi ria itu yang paling hebat menghapus amal kita, Pak. Makanya sekarang ni, Pak, yang paling hebat ya cara kerja setan untuk menghapus amal kita pakai ini. Sehingga orang sekarang berlomba-lomba untuk memamerkan amal ibadahnya lewat media. Ria namanya tu, Pak. Misalnya korban, foto jauhi dulu. Itu diupdate status. Alhamdulillah korban kami sekeluarga tahun ini, semoga diterima Allah. Untuk apa diupdate status tu, Pak? Kau komentar orang tu, lai korban ibu ya, alhamdulillah lah, tiap tahun mah lai tak perai lah. Yang ke belakang pun habis tu, Pak. Yang tadi itu ria namanya, yang ibu pamerkan itu ria namanya, yang ibu ceritakan alhamdulillah lah tiap tahun mah, itu mana namanya tu? Yang dipamerkan yang ini hilang, yang disebut tiap tahun tu hilang juga. Ibu pergi umrah, antuk-antuk berangkit di rumahnya, tak tahu orang loh. Tiba di bandara selfie nih, update status tu, OTW menuju tanah suci. Ya, semoga diberkahi Allah. Masuk komentar kawan. Ya, pergi umrah ibu. Ya, alhamdulillah lah. Aku nak kampik mak. Hilang sedoto mak. Yang ibu pamerkan tadi di bandara namanya ria tu. Sudah menghapus yang ibu akan berangkat semua tu. Yang ibu katakan ini sudah yang keempat, itu mana namanya tu? Tetap dihapus juga yang di belakang tu. Dua Pak ya. Ada ria, ada mana tadi tu? Ibu kalau memfoto sesuatu lalu ibu upload, lalu ibu ingin memamerkan tu ke orang, itu namanya ria. Mata orang lihat. Lalu ibu dikomentari orang, pergi umrah ibu, iya alhamdulillah mah kau nang kampik mah murindu tauri, itu mana namanya? Kata Allah, dua-duanya tubtilu, menghapus semua amal. Jadi bukan hanya menampakkan amal, menceritakan amal itu juga menghapus. Itu kenapa Bapak dan Ibu, kalau kita sedang puasa wajib, ni puasa wajib nih, datang orang mencaci maki kita, iza syatama ahadukum, bila ada orang mencaci makimu, kamu sedang berpuasa Ramadan, semua orang puasa Ramadan. Faqul li nafsi, katakan pada dirimu, bukan pada diri yang mencaci, pada dirimu katakan inni shaimun, saya berpuasa, bukan ke dia. Hei, ang banyak cerita orang belum puasa, dia puasa kau mah habis pahala Bapak. Habis pahala walaupun itu wajib, apalagi yang sunat. Itu kenapa Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat, siang hari ada orang mengundang makan, silakan makan saja. Makan saja. Jangan pernah berkata, maaf ya Pak, ambo sedang puasa, lewat pahala langsung. Karena tidak boleh diberitahu ke orang. Kecuali puasa wajib, ibu mengqada, tidak apa-apalah, karena memang ini kewajiban. Kenapa? Karena ibadah sunat di samping tak boleh tahu, tak boleh dikasih tahu ke orang, ibu bapak diundang orang itu lebih hebat daripada puasa sunat, karena memenuhi undangan itu wajib. Puasa sunat kalau ketemu yang wajib dan yang sunat tinggalkan, yang wajib ambil, pahala yang sunat sudah kita peroleh. Ibu puasa jam 1 diundang orang makan untuk mendoa, ibu makan saya, pahala puasa tetap walaupun separuh hari puasa, karena ibu meninggalkan yang sunat untuk yang wajib memenuhi undangan. Tambah pahala memenuhi undangan wajib lebih besar daripada puasa sunat, ditambah pulang parui kanyang. Itu untungnya kalau kita mencari yang wajib.
Tapi kalau ibu sebut dia abu puasa pak ya, mohon maaf, pahala puasa hilang, pahala menundangan lepas, payah sampai sore. Enak? Karena ibadah tak perlu tak boleh disampaikan ke orang. Itu kenapa kata Nabi, khairu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling baik itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Kenapa salat di rumah yang paling baik? Salat sunat. Supaya tidak terlihat oleh orang. Salat sunat lebih baik di rumah, Pak, supaya tidak nampak ada orang. Maka itu sebab kalau di masjid buat salat sunat nampak di orang belok-elokan semayang. Di rumah surang mana kancang cepat tu saya, Pak. Lebih baik kancang di rumah tu surang daripada belok-elok nak ke orang tu, Pak. Ria. Kecuali rumah Bapak Ibu jauh dari masjid, nanti terlambat pula takbiratul ihram ya di masjid lah. Tak selalu menampakkan amal tu buruk. Nanti di ayat terakhir kita baca di 271, tak selalu menampakkan amal tu buruk dengan catatan. Tapi sebisa mungkin sembunyikan, baik lewat mata orang maupun lewat lidah kita ke telinga orang. Memperlihatkan amal ke orang namanya ria. Mendengarkan amal atau menceritakan ke telinga orang namanya mana, atau disebut dengan bahasa lain sum'a namanya. Dua-duanya menghapus pahala puasa, pahala ibadah apapun, masuk sedekah kita. Itulah kenapa pernah saya ceritakan, Pak, ada orang dia kalau bersedekah ditaruh je piti di bawah karpet, Pak. Sehingga dia nak tahu, Pak, siapa yang mendapat pitinya. Siapa yang mendapat piti ke jual sedekah. Sehingga si umur hidup nak tahu je siapa yang sedekah lah, Pak. Supaya nak tasabui. Kok kadang-kadang kok tampak kok ada orang tahu orang menerima sedekah. Kok, Pak, suatu hari dak katuju perangai dawak lau. Bisa tasabui dawak. Nah, mana, aza, riya, tiga-tiga ini sama-sama membatalkan pahala ibadah kita. Ya kalau bertanya jawab saya, Pak, seperlunya. Misalnya Pak ditraktir kawan, kalau traktir kan wajib kita buku loh, Pak. Ditraktir enggak, kalau diundang ya. Kalau diundangnya lah menyiapkan, Pak, dari pagi. Kalau traktir enggak, ini insidentil tuh tiba-tiba tuh, Pak, ambo traktir Pak makan gini ya. Onde, Pak, lain waktu lah ya. Terima kasih lah. Itu jawabnya, Pak. Dia bakal menolak saya, Pak, kau ambo la teragak makan sama ya, Pak, kau jangan lah sekinilah ya. Ya lain waktu lah insyaallah. Kau je sasanya, Pak, bakal nak mu, Pak. Boleh Pak jawe ambo sedang puasa. Jangan apa sabui lo dan setiap Senin kau puasa hari kau. Itulah api yang lalu tu, Pak. Itulah la sum'a tu yang mana itu. Ambo tiap Senin kau puasa. Tiap Senin puasa kau lah, Pak, nama cerita yang lama tu. Ambo puasa. Itu hari kau juga, Pak. Karena sesuai jawaban, sesuai pertanyaan, kenapa tak mau? Ambo puasa. Itu tak termasuk mana nama tu, Pak. Itu. Semua akan menghapus tu, Pak. Kalau makanya lidah kita di hati, Pak. Kalau ibadah kita yang sudah dikerjakan, sudah jangan simpan saja baik-baik. Nah, kata Allah, masaluhu kama sali Safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang ria dan menyebut-nyebut sedekah atau amal tadi seperti batu licin. Safwan ni berarti keramik ni, Pak. Safwan itu keramik itu safwan tu, atau batu granit ya, kelicin tu, Pak. Kan batu tu biasanya kasek, maka jadi batu lado, Pak. Batu lado tu, anak lado kan kasek tu, Pak. Atau tidak safwan namanya tu. Safwan tu batu licin yang apapun yang hinggap di sana gampang jatuh. Lengket tak bisa. Di keramik itu kan tak lengket dah tu, Pak. Nah, keramik atau batu granit yang licin itu namanya safwan. Jadi kalau ada nama orang safwan, Pak, itu batu licin. Itu granit ya. Batu keramik tu. Itu kan batu, keramik itu kan batu tu, Pak. Ya. Kalau namanya safwan. Jadi itu seperti batu licin, granit atau keramik, itu ada debu hinggap di sana. Kalau debu hinggap di sana tu gimana tahannya tu, Pak? Dak menempel di situ tu, inggok katanya. Lalu ditimpa hujan yang sangat deras, wabil, tibu jolabe. Apa yang terjadi? Fatarakahu salda. Dak kabasiso dulu tu, Pak. Dak kabasiso di batu granit dulu tu, debu yang hinggap tadi tu. Seperti itulah perumpamaan orang yang menyebut amalnya atau menampakkan amalnya. Semua amalnya lenyap tanpa sisa.
Makanya besok di akhirat orang antri menjemput amalnya, mengambil pahalanya. Allah akan usir orang yang ria itu. Kata Allah kepada orang yang ria itu, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Engkau kan dulu beribadah karena si anu kan, engkau cari si anu tu, mintalah pahala kepadanya, kata Allah. Karena pahala dah hilang, tak ada lagi. Habis, mau tadi apa? Itu bahayanya ria dan mana tadi, menceritakan amal atau menampakkan amal. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tak ada sedikit pun tersisa dari kebaikan yang pernah dia buat. Inilah orang yang nanti yang menyesali dirinya, Pak. Ketika dia menampak amalnya yang banyak, tiba-tiba ketika hendak ditarik saldonya menjadi kosong. Salda. Maka salda tu dikata saldo tu kita gitu. Ya. Fatarakahu salda, maka saldonya menjadi kosong. Ya. Jadi saldo itu mungkin diriku, Pak. Salda. Kok saldo? Salda itu karena dia mansub saja tuh. Kalau tidak dia saldo bacanya tuh, saldun. Kredit itu bahasa Arab juga tuh, Pak. Kredit itu qardun. Itu dalam Al-Quran tuh. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman itu bahasa Arabnya qardun. Jadi kredit ya, Pak. Bahasa Arab itu, Pak. Kredit qardun itu. Ya. Bahasa Arab itu, Pak. Kredit itu. Yang meminjam artinya itu. Qardun. Ini bahasa Arab kok banyak di bahasa Indonesia aku banyak mengambil dari bahasa Arab tu, Pak. Istilah-istilah itu. Ya. Kalau dikalkulasikan sepertiga kosakata bahasa Indonesia di bahasa Arab tu. Tak ada yang bisa diambil lagi. Tak ada yang bisa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Semua amal ibadahnya lenyap. Tak ada yang bisa ditarik. Kenapa? Di dunia dia mana dan ria. Kata Allah, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Begitulah Allah menutup ya pintu kebaikan bagi siapa yang mana dan ria tadi. Kafir itu artinya dia menutup kebaikan untuk dirinya. Kafir itu. Nah, makanya Bapak Ibu, amal kita ini tolong simpan baik-baik. Itulah kenapa Bapak Ibu, kenapa orang munafik itu berat salat subuh. Jangan kata Nabi begitu ya. Asqalus salati alal munafikin salatus subhi. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu subuh. Jadi beda orang munafik dengan orang beriman itu salat subuhnya, lihat, Pak. Kenapa orang munafik berat salat subuh? Karena orang munafik itu ria, yuraunan nas. Salat subuh mau ria ke siapa? Orang masih lalu. Apa berangkat dari rumah tu tak ada yang tahu. Tu makanya orang munafik barik salat subuhnya karena tak bisa ditampakkan ke orang lo. Tu makanya tadi orang yang ikhlas tu berawal daripada tu panggil ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum tu, Pak. Karena orang munafik itu memang tak harap pahala. Mereka tak beriman. Tak beriman. Makanya mereka beribadah tu hanya untuk dapat simpati orang saja. Nah, makanya Bapak Ibu, disimpan baik-baik amal ibadah kita. Ya. Jangan sibuk menceritakannya, jangan sibuk memamerkannya, kecuali itu memang untuk kepentingan yang memang itu dibenarkan. Misalnya Bapak Ibu kalau memberi bantuan ke anak yatim, difoto untuk kawan-kawan yang lain supaya tergeraklah hatinya bersedekah, itu boleh. Tapi kalau lah 100 foto diupload tu tak mengajak, itu telah memamerkan tu, Pak. Ya. Kalau mengajak cik foto salah cukup itu, Pak. Ya, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Sampai ayat yang 264 dulu ya. Ada beberapa ayat lagi sampai 271, nanti kita akan bahas secara bertahap sampai selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Nah ya. Kalau tidak kita cukup begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.